Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Rahmat Termununi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung terkait safari Anies ya. Kalau Anies dilarang safari politik, seharusnya pernikahan Kaisang dengan Erina dibatalkan saja. Nah, ini tentu terkait dengan banyaknya ya safari politik dari Anies Baswedan yang sering kali di dalam tanda kutip dihadang dengan adanya pelarangan dari tiap daerah dengan berbagai alasan, tetapi kalau ditanya alasannya bermacam-macam. Padahal apa yang disampaikan ataupun aktivitas dari Anies Baswedan adalah murni ya, sebagai aktivitas yang belum melanggar hukum karena Anies juga belum terdaftar di KPU ya, dan juga dengan begitu masih mempunyai hak dan untuk leluasa ya melakukan safari politik. Ini yang sesuai dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, pernyataan Rocky Gerung soal pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono yang dibatalkan saja ini terkait dengan analisisnya bahwa acara tersebut malah akan menjadi ajang cari perhatian alias caper pihak yang memiliki kepentingan untuk Pilpres 2024. Dengan demikian, menurut Rocky, pernikahan bungsu Presiden Jokowi ini akan sangat bermuatan politis. Ia juga mengaitkan hal ini dengan Anies Baswedan yang kerap dihalang-halangi saat melakukan safari politiknya untuk menjadi calon presiden di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin jadi presiden, mestinya perkawinan Kaisang dan di Solo dibatalkan karena itu akan jadi orang mendekati Presiden Jokowi supaya dapat restu, kata Rocky Jumat 9 Desember 2022. Rocky lantas memberikan pembelaannya terhadap Anies yang kini getol melakukan safari politik. Menurutnya tidak masalah apabila Anies menyapa masyarakat sebagai capres ketika sudah tidak memiliki jabatan apapun. Lagi pula Anies dianggapnya belum tentu maju lantaran belum didukung oleh koalisi partai politik secara resmi. Setiap manusia Indonesia nggak perlu masa kampanye untuk bilang saya ingin jadi presiden. Kan undang-undang kita menjamin keinginan setiap orang memimpin negeri ini harus dihormati, tuturnya. Ia juga menyinggung sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi capres di Pilpres 2024. Kalau misalnya Anies dilarang, maka sepatutnya tokoh-tokoh lain juga harus diikut dilarang. Kan kita tahu semua peristiwa publik ada dimensi politik. Ganjar kemana-mana juga ingin jadi presiden, kenapa nggak dilarang? Jadi jangan diskriminatif, pintanya. Ya itu ya sobat sekalian, dari Rocky Gerung terkait kritik dihadangnya atau dilarangnya safari politik yang itu sering terjadi di daerah-daerah. Tetapi untungnya untuk Pemda yang melarang ya, meskipun itu pastilah ada alasan ya, misalnya di Aceh itu kalau nggak salah Taman Safiatuddin itu dilarang karena untuk safari Anies dengan alasan sedang direnovasi. Tapi bisa jadi itu benar atau bisa jadi cari-cari alasan untuk menjadikan legitimasi untuk bisa melarang Anies, dan itu terjadi ya. Tapi hal baiknya Anies dan juga dari Partai Nasdem bisa mengalihkan atau tetap menggelar acara safari politik di tempat lain, karena memang hal teknis itu bisa diatasi dengan safari di tempat lain, tetapi tetap ya dengan kondisi yang sama ya, untuk mendekat kepada rakyat. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini ya adalah hal-hal yang sifatnya tamparan ya kepada pemerintah yang saat ini sangat getol sekali untuk salah satu ya untuk mengurusi kontestasi politik atau kontestasi Pilpres 2024. Padahal pemerintah dalam hal ini yang sisa masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun haruslah lebih fokus untuk mengurusi rakyat. Jadi tugas presiden yang dibiayai melalui APBN rakyat ya itu disadari, dan juga harus paham bahwasanya tugas mereka adalah melayani rakyat,
bukan melayani kepentingan partai politik yang di dalamnya itu sudah ada yang ngurus sendiri, yaitu KPU sebagai lembaga teknis untuk mengurusi itu, dan partai politik masing-masing yang akan sudah tahu mekanismenya. Nah, yang sekarang justru presiden ya justru lebih condong dalam hal mengurusi hal-hal yang tidak perlu, termasuk mengurusi kontestasi ya, kemudian juga dalam tanda kutip memobilisasi ya relawannya, yang kita tahu dan sudah sering dikritik ya tentang relawan yang manfaatnya tentu saja tidak begitu dibutuhkan, karena Presiden Jokowi sudah menjadi presiden 2 periode, kemudian habis ini tinggal 2 masa jabatan ya, dan kemungkinan kalau frankly speaking ya, pastilah ya relawan Jokowi itu pasti akan bubar dengan sendirinya seiring dengan habisnya masa pemerintahan Jokowi. Nah, hal-hal terkait safari politik itu ya kita patut sayangkan ya, ada pelarangan meskipun alasan yang dipakai adalah alasan yang dibuat-buat, entah itu alasan yang benar atau alasan yang kebetulan atau alasan dibuat-buat, yang itu hampir dalam tanda kutip merata ya di beberapa daerah ya, tetapi ya ada sebagian daerah itu yang melihat hal tersebut kayaknya dilawan ya, dengan tetap tidak menghiraukan ya perintah dari pusat ya, ataupun dalam tanda kutip ya dari atasannya untuk melarang safari politik Anies. Nah, kita ketahui ya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan terkait safari politik tentu hal yang mubah ya, hal yang diperbolehkan ya. Pertama, Anies itu adalah free agent ya, dia tidak memegang jabatan apapun, dan saat ini malah satu hal yang dulunya diprediksi oleh banyak orang ya, setelah untuk menjegal Anies dengan mencopot seluruh jabatan ataupun mengakhiri jabatan gubernur, yang seakan setelah itu diperkirakan akan menjadi gembel dalam tanda kutip, malah itu berkebalikan ya. Justru setelah selesai masa jabatan dari gubernur ya, justru Anies sekarang menjadi free agent, yang itu adalah blessing in disguise, hikmah yang bisa dimanfaatkan oleh Anies. Satu ya, Anies mempunyai waktu lebih banyak ya dalam hal ini sampai nanti pendaftaran capres ya, kalau nanti jadi secara resmi dideklarasikan oleh parpol, jadi mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan safari politik dalam rangka untuk memperkenalkan diri pada rakyat dan mendekatkan diri dan menyampaikan ide gagasan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini hal yang tidak unexpectable ya, yang tidak diduga-duga ya bakal terjadi seperti ini. Yang semulanya kita ketahui ya, satu hal ya, ketika mendekati tahun politik, salah satu yang menjadi ganjalan ataupun rintangan terbesar dari kekuasaan atau rezim adalah tokoh yang dipersepsikan sebagai tokoh perubahan ataupun persepsikan karakter perubahan, yaitu Anies. Dengan berbagai penjagalan ternyata itu tidak berhasil dengan adanya mengakhiri jabatannya saja. Justru sekarang menjadi lebih besar lagi dukungan ya. Pertama ya, Anies sudah bebas menjadi free agent, dan tentu saja secara legal itu boleh ya melakukan safari politik layaknya misalnya ya public figure ya, yang coba untuk mendekatkan diri kepada fans dan followernya untuk menyampaikan ya, mengkomunikasikan ide, gagasan, dan keinginan, dan juga ingin mendekatkan diri kepada rakyat. Itu hal yang biasa. Dan kita ketahui hal yang juga patut diketahui bersama adalah kecemasan yang berlebihan dari pihak istana, yang saat ini menganggap Anies itu patut untuk dijegal ya,
dengan larangan safari politik sana sini, tetapi ingat bahwasanya tidak ada salah satu pun ya sampai saat ini yang benar-benar secara resmi dan pasti bisa melenggang kangkung ya, termasuk juga Anies. Anies itu baru dideklarasikan oleh Nasdem. Nah, Nasdem itu secara kalau sendirian itu belum bisa menyalonkan satu capres ya, mengingat masih ada presidensial threshold. Meskipun ya koalisi perubahan sudah secara solid mengikrarkan akan terus konsisten untuk mendukung Anies, tapi tidak ada kepastian ya, tidak ada yang bisa menjamin, mengingat banyak sekali konstelasi politik yang itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Misalnya dengan adanya iming-iming dari koalisi sebelah misalnya. Jadi misalnya satu jabatan yang diinginkan satu dari anggota koalisi perubahan, misalnya dari Demokrat ya, ingin memajukan AHY sebagai cawapres, tetapi itu masih menjadi tarik-menarik, mengingat untuk anggota partai politik koalisi perubahan yang lain, PKS juga sama menginginkan posisi cawapres. Maka iming-iming yang masuk akal adalah datang dari koalisi sebelah, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu dari Gerindra, yang bisa saja ya mengiming-imingi dan mencoba untuk mengadang koalisi perubahan ini dengan iming-imingan ya posisi cawapres ya. Jadi Demokrat ya diiming-imingi dengan cawapres, kemudian PKS ya tidak berhenti dari situ, PKS juga bisa saja ya diiming-imingi dengan sama untuk gabung di Koalisi Indonesia Bersatu dengan jabatan cawapres, bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi skenario itu masih bisa terjadi, dan segala hal itu masih bisa belum pasti ya, tergantung ataupun menunggu ya the last minute, yaitu di akhir-akhir jelang masa pendaftaran capres dan cawapres. Jadi belum ada yang resmi gitu ya, tetapi sudah keburu kecemasan itu sudah muncul di sana sini dengan penghadangan dari sana sini terhadap safari politik Anies. Nah, satu hal yang harus didudukkan persoalan adalah posisi Anies sekarang menjadi free agent, yang harusnya itu menjadi hal yang legal untuk melakukan kampanye misalnya, ataupun mendekatkan diri kepada rakyat untuk memperkenalkan diri ya. Ini hal yang wajar karena free agent. Berbeda halnya kalau seseorang yang melakukan kampanye itu adalah memang orang-orang yang dilarang, yaitu TNI ya, ataupun PNS ya, misalnya Ganjar. Nah, dengan adanya posisi Ganjar sekarang yang masih jadi gubernur ya, itu sebenarnya bisa saja ya, pertama ya, kalau melakukan kunjungan-kunjungan itu akan bisa diartikan sebagai kampanye gitu ya, karena pertama, salah satu hal yang patut diduga akan terjadi abuse of power tentu saja datang dari calon sebelah, yaitu Ganjar ya. Ganjar yang saat ini masih tidak bebas, masih menjadi gubernur, akan bisa dianggap sebagai abuse of power karena bisa saja memakai fasilitas publik untuk dalam rangka kampanye. Nah, ini bisa jadikan dilaporkan kepada KPK ya, karena melakukan abuse of power. Jadi satu hal yang perlu didudukan, di satu sisi yang posisinya free agent, yang harusnya diposisikan sebagai orang yang legal untuk melakukan safari politik, harusnya nggak boleh diganggu ya, karena dia adalah free agent yang tidak mewakili apa-apa, bukan ASN ya, bukan memiliki jabatan apapun, dia bebas ya, yaitu Anies Baswedan. Justru yang patut dipertanyakan adalah potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki jabatan, yaitu Ganjar, kemudian Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai menteri, yang kemana-mana itu bisa jadi ya patut diduga bisa juga ya melakukan abuse of power ya, karena melakukan aktivitas kampanye menggunakan fasilitas publik. Nah, ini yang harus didudukan, mengingat kadang
kita itu saking terbalik-balik ya. Satu sisi yang harusnya diperbolehkan karena Anies kita ketahui ya bukan pejabat publik ya, dan apa yang dilakukan Anies ya tentu saja bisa tidak bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu yang sempat heboh kemarin itu ya. Ada laporan ya, Anies dilaporkan curi start kampanye. Jadi pertanyaan adalah sejak kapan ya Anies itu sudah daftar, sedangkan pendaftaran itu belum dibuka. Sama saja kalau kita itu dilaporkan oleh universitas karena melakukan pelanggaran padahal kita belum daftar universitas itu ya. Jadi belum ada keterkaitan atau keterikatan Anies ya, sehingga bebas untuk melakukan kampanye. Nah, untuk kubu Ganjar misalnya kalau ingin melakukan free kampanye ya secara bebas, ya satu hal ya supaya tidak melakukan dugaan pelanggaran abuse of power ya tangguhkan dulu jabatan, baru bisa melenggang kangkung melakukan safari politik seperti yang dilakukan oleh Anies ya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.